Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arya Saputra dengan NIM 1194034 akan memaparkan proposal tugas akhir saya dengan judul Perancangan dan Analisis Perbandingan Antena Yagi 5 elemen dengan 8 elemen pada frekuensi 480 sampai 690 MHz untuk TV digital menggunakan software CST Studio 2019. Pertama ada pendahuluan. Di sini untuk latar belakangnya adalah siaran TV digital di Indonesia tidak bisa dihindari. Sistem penyiaran digital merupakan perkembangan yang sangat pesat dalam dunia penyiaran di mana kapasitas layanan ditingkatkan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio. Sistem transmisi TV digital tidak hanya dapat mengirimkan gambar dan data suara, tetapi juga memiliki fungsi multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan informasi peringatan dini bencana. Dengan perubahan dari televisi analog ke digital membuat perangkat telekomunikasi lainnya juga ikut berubah, seperti pada antena yang digunakan untuk menangkap transmisi digital yang memiliki spesifikasi berbeda dengan antena analog dengan perubahan frekuensi kerja pada siaran TV digital. Antena Yagi dipilih sebagai antena TV karena antena ini memiliki pola radiasi yang terarah, sehingga daya yang diterima pada satu arah lebih besar dari yang lain. Hal ini mengimbangi daya yang terkumpul pada satu arah. Namun, untuk mendapatkan hasil terbaik, Anda memerlukan beberapa item yang tidak sedikit, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dengan perbedaan elemen yang diangkat, maka memungkinkan untuk mengetahui pemilihan antena yang baik untuk menghasilkan siaran televisi yang baik. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang antena Yagi 3 elemen dan 8 elemen. Nah, dengan frekuensi 480 sampai 690 MHz pada software CST 2019. Ini untuk elemennya itu 5 dan 8 ya, bukan 3 dan 8. Kemudian berapa nilai parameter return loss, bandwidth, VSWR, gain, dan pola radiasi pada antena Yagi 5 dan 8 elemen. Bagaimana perbandingan antena Yagi Uda dengan perbedaan elemen. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mendesain simulasi antena Yagi sebagai penerima sinyal yang bekerja pada frekuensi 480 sampai 690 MHz. Kemudian mengetahui nilai-nilai parameter dan juga membandingkan kinerjanya antara antena Yagi 5 elemen dan juga 8 elemen. Kemudian di sini ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian dilakukan secara simulasi, tidak direalisasikan dalam bentuk nyata. Kemudian penelitian hanya membandingkan parameter yang dihasilkan ketika diberi variasi elemen yang berbeda pada antena Yagi Uda. Untuk softwarenya yang digunakan adalah CST Studio Suite versi 2019. Kemudian untuk manfaatnya dapat menjadi salah satu referensi untuk mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mengerjakan skripsi dengan bertemakan sama. Dapat menjadi salah satu bahan untuk dilanjutkan proyek ini dengan frekuensi dan fungsi yang berbeda. Dapat menjadi salah satu bahan praktikum untuk mahasiswa yang akan melakukan praktikum tentang antena. Kemudian ada tinjauan pustaka. Di sini ada 3 referensi jurnal ya. Yang pertama dari Pompi yang melakukan penelitian perancangan dan pembuatan antena horn Yagi 12 elemen menggunakan software MMA NA -GAL untuk mendapatkan pola radiasi unidireksional. Dalam penelitian jumlah elemen yang digunakan adalah 12 elemen dan frekuensinya adalah 594 MHz. Kemudian ada Muhammad Soleh yang melakukan penelitian menggunakan antena Yagi Uda pada frekuensi 600 MHz di kota Semarang dengan jumlah elemen 7 elemen. Kemudian ada juga selain untuk penerimaan siaran televisi, antena Yagi juga dapat diaplikasikan untuk Wi-Fi. Di mana antena Yagi 2,4 GHz pada aplikasi Wi-Fi dalam penelitian ini menggunakan frekuensinya 2,4 dan juga elemennya adalah 15. Kemudian di sini ada CST Studio Suite yang merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk merancang dan menganalisis semua jenis sistem antena. Kemudian di sini ada antena yang merupakan alat untuk memancarkan dan juga menerima gelombang radio atau gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada parameter antena yaitu ada pola radiasi yang merupakan representasi visual dari pola radiasi gelombang yang dibuat oleh antena yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Kemudian ada gain antena atau rasio intensitas dalam
arah tertentu dengan intensitas radiasi yang akan diperoleh jika daya diterima oleh antena dipancarkan secara isotropik. Kemudian ada bandwidth, itu tentang frekuensi di mana kinerja antena sehubungan dengan beberapa karakteristik sesuai dengan standar yang ditentukan. Kemudian ada return loss, adalah rasio amplitudo gelombang yang dipantulkan dengan amplitudo gelombang yang dipancarkan. Yang terakhir ada VSWR, adalah rasio tegangan gelombang berdiri maksimum atau Vmax dengan tegangan minimum atau Vmin. Akibat pantulan gelombang ketidaksesuaian antara impedansi masukan dengan saluran transmisi dan saluran feeder. Nah, kemudian ada antena Yagi-Uda. Nah, antena Yagi merupakan jenis antena yang dikenal sebagai antena Yagi-Uda. Dinamakan Yagi-Uda karena ditemukan oleh ilmuwan Jepang yang bernama Shintaro Uda dan juga ada Hidetsugu Yagi. Dimana untuk struktur antena Yagi itu ada 3 ya, ada 4. Yang pertama ada reflektor untuk memantulkan sinyal, kemudian ada driven sebagai pencatu bagi antena, kemudian ada direktor untuk mengarah antena, dan juga ada boom yang merupakan bagian tengah daripada antena Yagi. Kemudian ada siaran televisi terestrial. Televisi terestrial disiarkan pada frekuensi very high frekuensi atau ultra high frekuensi seperti televisi analog. Tetapi dengan format konten digital, dengan siaran TV analog semakin jauh Anda dari stasiun TV, sinyal semakin lemah dan penerimaan gambarnya buruk dan mengerikan. Berbeda dengan siaran TV digital yang terus-menerus menghasilkan gambar dan suara yang jernih, hingga pada titik di mana sinyal tidak dapat lagi diterima. Nah, tabel di samping merupakan frekuensi kerja TV digital di Indonesia, mulai dari nomor kanal 22 sampai nomor kanal 45. Kemudian ada metodologi, alat dan bahan. Penelitian ini bersifat simulasi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah perangkat komputer atau laptop dengan spesifikasi multimedia yang mumpuni sebagai alat simulasi agar proses simulasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, serta pulpen dan juga kertas untuk menulis. Juga perangkat lunak yang digunakan adalah komputer simulation teknologi studio atau CST sebagai software simulasi dan desain yang digunakan. Kemudian sini spesifik antena, yaitu frekuensi kerjanya adalah dari 480 sampai 690 MHz. Kemudian return loss-nya adalah kurang dari sama dengan minus 10 dB. VSWR-nya kurang dari 2, kemudian gain-nya lebih dari sama dengan 10 dB. Pola radiasinya adalah direksional, elemennya ada 5 dan 8 elemen. Kemudian untuk spesifikasi untuk persamaan antena Yagi. Jadi untuk antena Yagi sendiri itu memiliki rumus ya untuk tiap-tiap panjang daripada strukturnya. Seperti untuk driven, yaitu rumusnya adalah 0,458 lambda hingga 0,5 lambda. Kemudian ada panjang reflektor 0,5 lambda hingga 0,58 lambda. Kemudian ada panjang direktor 2, direktor 3, kemudian jarak antar direksi, jarak antara reflektor ke dipol, kemudian spasi dipol ke direktur. Selanjutnya ada diagram aliran penelitian. Yang pertama adalah studi literatur yang digunakan untuk pencarian sumber-sumber untuk memperkuat daripada penelitian yang dilakukan. Kemudian menentukan jumlah elemen, di mana di sini jumlah elemen yang digunakan adalah 5 dan 8. Kemudian menentukan spesifikasi antena, seperti yang sudah saya katakan tadi, di mana spesifik antenanya tadi ditentukan. Kemudian melakukan perancangan bentuk antena menggunakan software CST Studio. Kemudian dilakukan simulasi. Kemudian apakah hasil rancangannya ini sesuai spesifikasi? Jika tidak, maka akan dilakukan optimasi antena. Kemudian dilakukan simulasi lagi hingga mendapatkan spesifikasi yang sesuai. Kemudian spesifikasi tersebut dilakukan pengambilan datanya, kemudian dibandingkan antara antena Yagi 5 elemen dengan 8 elemen. Setelah dilakukan perbandingan, maka dilakukan kesimpulan dan selesai. Terima kasih. Itu tadi pemaparan saya dari proposal tugas akhir saya.